Salam berjumpa kembali Sobat ipedia.id. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menyentuh hati tentang Menhan dan Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto. Baru-baru ini, Pak Prabowo menjalani tindakan medis yang sangat berisiko untuk mengatasi cedera di kaki kirinya. Cedera ini ternyata sudah lama beliau alami sejak bertugas di TNI. Lewat akun Instagramnya, Pak Prabowo berbagi cerita tentang betapa berbahayanya operasi ini. Beliau sadar bahwa tindakan medis ini adalah sebuah pertaruhan nyawa. Namun beliau tetap mengambil risiko tersebut demi bangsa dan negara. Prabowo lewat IG-nya itu berkata, "Saya sadar dan paham bahwa tindakan medis yang saya jalani penuh dengan risiko dan pertaruhan nyawa. Meskipun penuh risiko, Pak Prabowo yakin bahwa langkah ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara kita tercinta." Lantas, bagaimana awal mula cedera itu terjadi? Ternyata kisahnya sungguh memilukan sekaligus menegangkan. Mari kita simak bersama. Di balik kaki pincang Prabowo Subianto, ternyata banyak menyimpan kisah yang mengharukan. Mantan prajurit Kopassus ini sejak muda memang terkenal berani dan nekat meski menantang maut. Nyawanya selalu berada dalam ancaman saat menjalankan tugas. Mati adalah garansi yang sudah pasti dan hidup adalah keberuntungan. Ada satu kisah saat Prabowo melakukan operasi terjun payung di PDY Aceh. Sebagai ajudan, Kapten Agustinus Susanto bertugas menyiapkan segala keperluan dan perlengkapan Prabowo untuk terjun payung. Namun saat itu ia menemukan kejanggalan. Agus mendapati 3 payung. Anehnya, satu payung yang seharusnya digunakan Prabowo ada tandanya. Di payung tersebut tercantum tulisan, "Ini untuk siapa?" Karena sadar ada sesuatu yang mencurigakan, Agustinus pun memutuskan untuk menukar perlengkapan terjun milik Prabowo dengan kepunyaannya. "Setelah saya siapkan semua, payung punya beliau saya tukar dengan payung saya," kata Agustinus. Ia tidak berani menyebut kejanggalan itu kepada Prabowo. Agustinus pun tidak mau menduga ada seseorang yang berusaha melakukan percobaan untuk mencelakai Prabowo Subianto saat itu. Singkat cerita, ketika terjun dari pesawat, kejadian nahas menimpa Agustinus. Ia tidak berada pada posisi seharusnya penerjun payung ketika melompat keluar dari pesawat. "Pada saat saya loncat, saya kaget. Ternyata kaki saya berada di atas kepala." Seketika pun ia menyadari payung yang dipakainya ada masalah. Perlengkapan terjun itu seharusnya dipakai Pak Prabowo Subianto. Agustinus kemudian berusaha menggerakkan kakinya seperti mengayuh agar posisi badannya berbalik. Begitu posisi badannya benar, ia langsung menarik tuas parasut cadangan. Namun sayangnya, payung cadangan belum mengembang sempurna, tubuh Agustinus sudah lebih dahulu menghantam tanah. Nyawanya selamat, namun tubuh Agustinus cedera berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Mengetahui ajudannya mengalami kecelakaan, Prabowo langsung menjenguk. Beliau bilang, "Kalau rumah sakit di Indonesia nggak bisa, saya minta agar kamu dirujuk di luar negeri," imbuhnya. Andai saja waktu itu Agus tidak menukar payung itu, barangkali nasib malang justru didapati Prabowo. Tak hanya itu, kisah Prabowo yang lolos dari maut juga terjadi dalam pertempuran di Timur Timur menghadapi Fretilin. Prabowo menjadi wakil komandan dari Jenderal Purnawirawan Syahrir MS. Di suatu lembah yang dikenal dengan sebutan daerah tusuk sate, ada sniper Fretilin yang bersembunyi di balik pohon dan bebatuan. Senapannya sudah terkunci menyasar target. Tak lama berselang, Pak Syahrir menjerit kesakitan.
kakinya berdarah bersarang peluru tajam. Sniper itu memang sengaja menembaki kaki sang komandan untuk memancing pasukan lain datang membantu. Akan tetapi, tidak ada yang berani bergerak. Semua prajurit tampak saling menunggu dalam ketakutan. Sementara dari kejauhan, suara Komandan Syahrir terus menjerit kesakitan. Awalnya Prabowo merasa dilema, pilihannya antara hidup dan mati. Namun justru di saat seperti itulah jiwa kesatrianya muncul meski maut di depan mata. Ia kemudian membuka bajunya dan dengan langkah penuh hati-hati mendekati Komandan Syahrir yang terluka. Harusnya Prabowo meninggal tertembak karena pasti sudah dalam jangkauan bidikan sniper Fretilin. Namun entah kenapa sang penembak tidak melepaskan pelurunya. Belakangan diketahui bahwa sniper Fretilin yang bertugas saat itu merasa iba terhadap Prabowo. Hal itu diketahui saat sniper tersebut tertangkap. Dalam kisah pertempuran lainnya, Prabowo pernah jatuh dari tebing yang sangat tinggi karena tidak kuat mengangkat beban yang sangat berat. Ia terjun bebas dan hampir kehilangan nyawanya. Beruntung ada pepohonan yang menahannya. Pada tahun 1981, bersama Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar penanganan anti-teror. Luhut, Prabowo, dan 5 tentara Turki ditempa dengan keras selama 22 pekan di Jerman. Suatu ketika, Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung dan kakinya patah. Luhut sebagai atasan Prabowo kala itu sampai menandatangani persetujuan operasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Uniknya, beragam kecelakaan yang menimpa badan dan kaki Prabowo tidak dianggap sebagai sesuatu yang heboh. Menurutnya, hal itu biasa bagi seorang tentara. Namun saat usianya mulai menua, dampak dari cederanya di masa lalu mulai terasa menyakitkan dan mengganggu. Prabowo jadi agak kesulitan berjalan seperti pincang atau diseret. Sejak 6 atau 7 tahun lalu, Prabowo sudah mencari pengobatan terbaik untuk mengobati kakinya. Salah satunya mendatangi rumah sakit di Brisbane, Australia pada tahun 2019. Tapi sepertinya hingga saat ini kaki Prabowo belum bisa pulih seperti sedia kala. Itulah kisah di balik pincangnya kaki Pak Prabowo. Banyak yang tidak mengetahui kisah ini sehingga sering ikut-ikutan mengejek Presiden ke-8 Indonesia ini. Di balik kakinya yang pincang, ternyata diselimuti perjuangan hidup dan mati membela Ibu Pertiwi. Syukurlah, operasi berjalan dengan lancar dan sukses. Pak Prabowo menyatakan rasa syukurnya. Tidak hanya Pak Prabowo, Presiden Jokowi juga sempat was-was sebelum operasi ini dijalankan. Jokowi menyampaikan rasa syukurnya atas kesuksesan operasi ini. Melalui akun resminya di X, Jokowi menyampaikan rasa syukur karena operasi Pak Prabowo berjalan dengan lancar. Itulah kisah di balik kaki Pak Prabowo. Presiden Jokowi mengajak kita semua untuk mendoakan kesembuhan Pak Prabowo pasca operasi, agar beliau semakin siap mengemban tugas melayani masyarakat Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.